Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Mama lagi bikin kopi. Iya, kalau mau kerja di warung, cuma bikin kopi, duduk-duduk, gampang kan? Tapi kalau kerja di warung, mesti ngelendot sambil di pangku-pangku gitu, Bu. Kan kalau nggak di sini, kamu tahu mau kemana? Kopi 3. Reza Rahadian membuktikan dirinya bukan hanya sebagai prodigy actor, tetapi juga sebagai sutradara baru dengan potensi yang begitu cemerlang. Mungkin istilah lagi-lagi Reza akan sulit hilang dari industri film Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Karena memang tak banyak aktor piawa yang mampu membuktikan bisa mengarahkan dan menulis film dengan standar yang baik. Lewat pangku yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Reza Rahadian, yakni menemukan tradisi kopi pangku di Pantura, Jawa, dan sebagai anak laki-laki yang dibesarkan oleh ibu tunggal, film ini lebih dari sekedar surat cinta Reza untuk ibunya. Bersama Felix KNSI, Reza membuktikan riset mendalam sebelum melakukan penulisan memang sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah cerita film yang baik. Hal itu terlihat dari tiap scene dan babak dalam film ini. Pangku adalah kisah mendalam yang bukan hanya memotret sebuah fenomena sosial, tetapi bisa menyelam hingga ke akar permasalahannya, dengan storytelling yang mengalir hingga penonton tak terasa sampai pada titik akhir cerita. Pangku bukan cuma membahas perjuangan seorang perempuan membesarkan anaknya secara tunggal, juga menyentil masalah isu ekonomi berbasis gender, tradisi seni budaya dan kuliner, sosiokultural masyarakat pesisir dan marginal, sampai masalah ketimpangan. Pangku tidak tampil sebagai film yang membosankan, bahkan 1 jam 40 menit itu tak terasa berlalu. Hal inilah yang jadi titik pembeda Pangku dengan stigma film berbobot atau festival lainnya. Reza dan Felix tidak menulis Pangku dengan banyak line dialog yang membosankan untuk menyampaikan pesan yang mereka tulis. Semua tersaji dalam bentuk komunikasi nonverbal, mulai dari latar set dan tata rial pemain yang realistis, latar suara yang juga menggambarkan latar cerita, hingga tuntutan kepada pemain dalam memerankan karakter lewat bahasa tubuh yang terlihat dengan dominasi Reza menggunakan medium shot dan close up. Mungkin itu sebabnya Reza bisa membawa pesan begitu banyak dengan line kalimat yang sangat sedikit tapi efektif dan dalam durasi yang terbilang singkat. Belum lagi dari drama, humor ringan dan twist yang digodok oleh Reza dan Felix dalam film ini. Ramuan itu membuat Pangku bisa menjadi film dengan berbagai rasa, mulai dari dokumenter sosial dan gender, drama keluarga, drama romansa, bahkan sedikit telenovela. Hanya saja percakapan yang minimalis itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian penonton. Ada beberapa bagian cerita yang mengecoh ataupun membuat bingung, meski kemudian terjawab pada akhirnya. Bagi penonton yang kurang sabar, mungkin ini akan bikin gregetan. Namun menurutku, semuanya terbayar dengan sangat baik. Bahkan Reza berhasil mengguncang kantung air mataku dengan penutup yang memuaskan, lengkap dengan pilihan musik pengiring yang paling sempurna dari Iwan Fals. Tak perlu dipertanyakan bagaimana penampilan para pemain dalam Pangku. Mereka berhasil memangku karakter tersebut dengan sangat baik dan sempurna. Seperti Christine Hakim, Fedi Nuril, Claresta Taufan, bahkan si kecil Syakil Fauzi, dan yang tak terduga adalah Reza Candika. Aku curiga jangan-jangan Reza menuntut para pemain di Pangku untuk memerankan karakter dan emosi dengan pola yang sama seperti yang ia lakukan ketika berakting. Kalau iya, maka itu menjadi sebuah transfer pengetahuan dan legasi yang sangat penting untuk kualitas aktor di Indonesia. Namun kalaupun tidak, aku yakin cara Reza mengarahkan para pemain sudah menjadi pembelajaran tersendiri yang membekas terutama untuk para aktor muda. Bahkan dalam hanyut cerita Pangku, aku termenung. Reza Rahadian sudah menetapkan standar yang begitu tinggi untuk film Indonesia modern.
Selain dari cerita, eksekusi para pemain, bahkan tata rias dan scoring, standar tinggi itu juga terlihat dari sinematografi dan sajian visual film ini. Komposisi gambarnya tidak berlebihan tetapi apik. Tak banyak filter dan aspek teknis gegayaan tetapi tetap estetik. Maka dari itu, salut untuk Guy Hyun Theo sebagai sinematografer, Ricky Leonardi sebagai music composer, dan seluruh tim musik juga sound, Ahmad Fesdi Anggoro sebagai editor, seluruh tim produksi dan tata rias juga kostum. Mereka pasti sudah bekerja dengan sangat keras memenuhi standar Reza Rahadian. Yang jelas, Pangku dan Reza Rahadian sudah memenuhi kerinduanku akan sebuah film Indonesia yang terasa nyata, dekat, dan layak dianggap sebagai salah satu fungsi dari film dalam memotret budaya masyarakatnya. Aku hanya berharap satu hal setelah keluar dari bioskop. Jangan sampai Indonesia harus menghabiskan bertahun-tahun lagi hanya untuk menunggu pangku-pangku berikutnya hadir. Gampang kan? Tapi kalau kerja